Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Otoritas Hakim Pasca Amandemen Undang-Undang Tahun 1945. Yang kami hormati Buya Andre Nurwandri sebagai pembimbing mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Baiklah, kami akan menjelaskan isi makalah kami. Amandemen Kekuasaan Kehakiman. Susunan kekuasaan kehakiman setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Susunan kekuasaan negara setelah perubahan Undang-Undang 1945 menampilkan perubahan yang sangat fundamental. Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga joint stock antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam bab 9 tentang kekuasaan kehakiman pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C dan pasal 25. Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman bab 9, Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa ada 3 lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial. Namun menurut pasal 24 ayat 2 hanya Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta MK yang merupakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sedangkan KY tidak memiliki kewenangan tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstrayudisial. Dalam pandangan Bagirmanan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka ini. 1. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan di antara badan-badan penyelenggaraan negara. 2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggaraan pemerintah bertindak sewenang-wenang dan menindas. Tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dalam pasal 2 disebutkan bahwa 1. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. 3. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. 4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Beberapa prinsip penting lainnya yang diatur dalam bagian ini seperti hakim yang mandiri mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan keharusan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Saya lanjutkan pada teman saya. Juga asas-asas spesifik seperti asas legalitas dalam penjatuhan pidana, juga prinsip penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan berdasarkan regulasi yang benar. Asas praduga tak bersalah, asas sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum kecuali diatur lain, dan juga ketentuan teknis tentang hukum acara di pengadilan. Kesimpulannya, dari sini kita bisa melihat bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung dan 4 badan peradilan di bawahnya yang melingkupi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.